Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Gebran Gerakan Berani Nusantara. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Ketegasan adalah salah satu ciri kepemimpinan yang paling melekat pada sosok Joko Widodo. Di balik gaya komunikasinya yang sederhana dan santai, tersimpan sikap tegas yang kerap muncul dalam berbagai keputusan penting, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi menunjukkan ketegasan dalam pembangunan infrastruktur. Ia tidak ragu mengambil keputusan besar, seperti percepatan pembangunan jalan tol, bandara, hingga pelabuhan, meskipun sempat menuai kritik dari berbagai pihak. Baginya, pembangunan bukan sekedar proyek, tetapi fondasi masa depan Indonesia. Ketika banyak yang meragukan, Jokowi tetap melangkah tanpa goyah. Ketegasan itu juga terlihat dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan praktik ilegal seperti pencurian ikan oleh kapal asing. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengambil langkah berani dengan menindak tegas pelanggar, bahkan hingga menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Kebijakan ini menjadi simbol bahwa kedaulatan negara tidak bisa ditawar. Dalam urusan ekonomi, Jokowi pun dikenal berani dan tegas. Salah satu contohnya adalah kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Ia tetap melanjutkan larangan ekspor bahan mentah demi mendorong industri dalam negeri, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak internasional. Ketegasan ini menunjukkan komitmennya untuk menjadikan Indonesia lebih mandiri secara ekonomi. Tak hanya itu, dalam situasi krisis seperti pandemi, Jokowi juga menunjukkan sikap tegas dalam mengambil keputusan sulit. Mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat hingga percepatan vaksinasi nasional dilakukan demi menjaga keselamatan rakyat. Ia memahami bahwa dalam kondisi darurat, pemimpin tidak boleh ragu. Ketegasan Jokowi bukan berarti keras tanpa arah, justru sebaliknya. Ketegasannya selalu dibarengi dengan pertimbangan matang dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ia memilih untuk tetap fokus bekerja, meskipun dihadapkan pada kritik, tekanan politik, hingga berbagai tudingan. Pada akhirnya, ketegasan Joko Widodo menjadi salah satu alasan mengapa ia mampu membawa perubahan besar. Dalam diam, ia bekerja. Dalam tekanan, ia tetap berdiri. Dan dalam setiap keputusan, ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus berani tegas demi kepentingan bangsa. Ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020, bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan. Saat itu Majen Sulaiman, ini komandan Quds dari pengawal besar revolusi Iran, ketembak dari drone yang dipersenjatai. Akurat karena memakai face recognition. Akhirnya ketembak. Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak, tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar. Markas Amerika Serikat di Qatar. Inilah hal-hal yang harus kita ikuti, kita amati. Bagaimana perkembangan teknologi itu bisa merubah dari perang yang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oleh sebab itu penguasaan iptek jelas akan semakin dibutuhkan. TNI Polri harus menjadi pembelajar yang aktif, pembelajar yang adaptif. TNI Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, memperkuat profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat, memperkuat nilai-nilai TNI prima, Polri yang presisi, serta kemanunggalan dengan rakyat.